Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Proses evakuasi 8 penambang di Banyumas, Jawa Tengah memasuki hari ke-6. Sejumlah cara sudah dilakukan, salah satunya membuat bendungan sungai, namun ternyata cara ini tidak efektif karena air masih merembes dari persawahan warga. Kemarin kita laksanakan pembendungan di beberapa titik di hulu sungai untuk mengalihkan aliran sungai yang masuk ke aliran sekitar pertambangan. Namun tadi pagi sudah kita cek hasil di Sungai Tajur bawah aliran pertambangan, ternyata tidak cukup efektif. Hal ini akan kita analisa kembali dari mana lagi bocoran-bocoran air tersebut masuk yang mengaliri Sungai Tajur tersebut. Ada berapa titik yang dilakukan pembendungan? Untuk kemarin 2 titik, jadi total ada 4 titik yang kita bendung termasuk yang di bawah ya, ada 4 titik. Kemarin kami juga sempat ke lokasi bendungan Pak Priyo. Sebenarnya apa yang membuat tidak efektif? Apakah ada kebocoran atau bagaimana? Analisa awal kami bahwa itu kan air yang kami bendung ternyata masuk ke sawah warga, pemukiman warga. Sehingga dimungkinkan masih ada buangan-buangan dari sawah tersebut yang masuk ke Sungai Tajur kembali. Kemudian apa nanti langkah yang akan dilakukan? Apakah opsi menggunakan alat berat ini kembali ada? Ya, alat berat kita masih standby kan di sekitaran lokasi. Dari tim PUPR juga masih terus mensurvei untuk lokasi-lokasi mana yang memungkinkan kita untuk masukkan alat berat. Namun sampai saat ini hasil dari survei tim PUPR adalah tanah di sekitar sini memang cukup berair sehingga sangat beresiko tinggi untuk kita menurunkan alat berat di sekitar. Pemirsa, hari ini merupakan hari ke-6 operasi penyelamatan 8 pekerja tambang ilegal di Banyumas. Menjelang hari-hari akhir selesainya pencarian ini, sudah sejauh mana sebenarnya update dari proses pencarian? Bagaimana jika proses harus dihentikan dan apakah kejadian ini bisa kembali terulang? Kita akan simak sejumlah analisanya dalam infografis berikut ini, pemirsa. Jadi sudah 6 hari terjebak di tambang emas Banyumas. Dan sebenarnya keluarga inti 8 penambang ini sudah diajak ke TKP yang hari ini merupakan hari ke-6. Besok adalah hari terakhir pencarian. Keluarga hanya bisa berharap mukjizat dalam proses pencarian di hari-hari terakhir ini. Selanjutnya pemirsa, karena memang penyedotan air ini juga sudah tidak membuahkan hasil ya. Selama 5 hari ini kita akan lihat di infografis berikutnya. Air hanya turun sekitar 4 meter. Ketinggian air yang merendam 8 penambang ini masih sekitar 60 meter. Tapi ternyata informasi terbaru hari ini pemirsa, air kembali naik 2 meter. Dan juga yang menyebabkan ini semakin menantang, penyedotan ini ternyata membuat kondisi air keruh sehingga menyulitkan kamera pelacak memantau kondisi di dalam lubang. Kemudian di infografis berikutnya kita juga akan menampilkan bahwa sebenarnya operasi SAR ini sesuai dengan standar operasi penyelamatan yang ada di dalam PK nomor 5 tahun 2012 tentang penyelamatan SAR ini hanya berlangsung selama 7 hari. Dan juga memang dalam operasi SAR selama 7 hari ini bisa dihentikan apabila korban ini telah ditemukan, kemudian pencarian dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari SAR dan juga keluarga korban di sini memang sudah menyatakan ikhlas. Kemudian kita juga memiliki informasi mengenai tambang ilegal yang menjemput ajal ini. Memang bisa dipastikan pemirsa bahwa tambang emas Desa Pancurendang ini tidak memiliki izin. Itu sudah dikonfirmasi lewat Kementerian ESDM, dan di Desa Pancurendang sendiri ini sebenarnya masih ada 30 tambang aktif yang ada di sini. Dan juga sebenarnya bahaya tambang ilegal yang harus dipahami di sini adalah yang pertama, lokasi tambang ini tanpa studi kelayakan yang jelas. Kita lihat sebenarnya seperti yang ada di Desa Pancurendang. Kalau kita lihat di infografis sebelumnya bisa ditampilkan bahwa sebenarnya Desa Pancurendang ini tambangnya ini dekat lokasinya dengan sungai yang ternyata air sungai mudah merembes ke lubang tambang sempit yang berukuran 1 orang tersebut. Dan juga prosedur keselamatan ini tidak ada. Karena memang ada beberapa penambang yang mengaku hanya mengenakan helm dan juga alat keamanan seadanya, atau bahkan hanya yang mengaku juga penambang hanya mengenakan kaos oblong, tidak ada standar keamanan yang jelas. Dan juga yang terakhir, tidak ada perusahaan tambang resmi yang bertanggung jawab jika ada kecelakaan seperti yang terjadi kali ini. Memang hanya ada pembagian hasil pemirsa, yaitu 20% adalah pemilik modal, 20% adalah
pemilik lahan dan juga 60% baru didapatkan oleh pekerja tambang. Artinya tidak ada institusi atau wadah yang jelas di sini. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan bahwa Pemkab Banyumas ini apakah abai terhadap tambang-tambang ilegal yang ada di Desa Pancurendang. Kita akan lihat karena memang masih ada 30 tambang ilegal di Pancurendang yang masih aktif sejak tahun 2014 di sini. Kemudian tambang ilegal juga ada di kecamatan lain sebenarnya di Banyumas, yaitu di Kecamatan Gumelar. Kecelakaan tambang ilegal di Banyumas juga sudah terjadi berulang kali. Ini bukan yang pertama kali terjadi dan banyak kecelakaan yang juga menelan nyawa di sini. Setelah kejadian di Pancurendang, Bupati Banyumas baru akan bertindak, akan menutup tambang emas ilegal. Dan juga Wakil Bupati ini bahkan menjanjikan akan memberikan pelatihan di sektor lain seperti sektor pertanian dan juga sektor industri. Jika tambang ditutup, sudah sepatutnya pemerintah daerah memikirkan solusi mata pencarian lain bagi warganya. Semoga ini bukan hanya janji belaka yang akan membuat tambang maut ilegal ini kembali menelan nyawa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.